Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat. Pada malam ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara kita menjelaskan kepada nasabah tentang program Prudential yaitu Policy Unit Link. Jadi kita di Prudential ada yang namanya produk lama yang namanya Unit Link, PAA, Prulink Assurance Account Syariah, yang sekarang sudah berubah nama menjadi Prulink Syariah generasi baru. Nah, hari ini banyak nasabah yang sudah polis sudah berusia 10 tahun, ada bahkan 8 sampai bahkan 6-7 tahun. Nah, banyak nasabah yang mengeluh akan nilai tunai. Nah, inilah yang harus kita perjelas kepada nasabah bahwa mindset awal nasabah ini benar-benar kita harus luruskan, karena kembali lagi produk yang dibeli oleh nasabah itu adalah program Unit Link. Kalau polis lama yang sudah berusia 8 tahun yang berbunyi Prulink Assurance Account Syariah, berarti itu adalah program Unit Link. Nah, apa sih program Unit Link ini? Nah, saya akan bedah pada malam hari ini agar tidak ada salah paham, agar nasabah dan agen saling memahami program ini. Oke, Unit Link. Unit Link ini adalah gabungan antara proteksi dan investasi. Oke, jadi gabungan antara proteksi dan investasi. Nah, seandainya teman-teman, saya jelasin, nasabah umpama menabung atau berinvestasi memilih premi 1 juta. Contoh, 1 juta per bulan. Nah, dari 1 juta per bulan ini teman-teman, nanti bisa dicek dalam polis, di ringkasan polis, nilai 1 juta per bulan ini nanti akan dibagi menjadi 2. Ada namanya, kalau proteksi dalam polis itu namanya premi berkala. Premi berkala. Nah, kalau di investasi namanya premi top up. Nah, ini. Jadi uang nasabah itu dibagi 2. Premi berkala sama premi top up. Biasanya kalau ini dijadikan tahunan dulu, dikali 12, ini jadinya 12 juta ya. Nah, 12 juta ini teman-teman, ini akan dibagi rata-rata, biasanya ada pembagiannya seperti ini. Di sini 9 juta, di sini 3 juta. Ada juga beberapa polis yang sesuai usia masuk, ada juga pembagiannya 8 juta, di sini 4 juta. Nah, ini saya hanya contohkan bahwa pembagiannya contoh 9 juta dan 3 juta. Oke. Nah, cara untuk menghitung nilai investasi polis nasabah adalah di sini teman-teman. Jadi kita akan bagi, jadi pembagian premi ini untuk polis Prulink Assurance Account Syariah itu dibagi selama 5 tahun. Selama 5 tahun dana nasabah itu terbagi 2. Jadi 9 juta masuk ke premi berkala atau proteksi, 3 juta itu masuk ke premi top up atau investasi. Nah, untuk apa sih 9 juta ini? Jadi teman-teman, 9 juta ini inilah yang dibelikan yang namanya manfaat uang pertanggungan jiwa. Kemudian kartu kesehatan. Gitu. Jadi dari premi ini yang dibelikan yang namanya manfaat jiwa, kartu kesehatan, asuransi bebas premi, kemudian asuransi spouse payer. Nah, ada spouse antara suami istri. Jadi ini teman-teman, artinya selama 5 tahun ini nanti akan kena yang namanya biaya akuisisi.
Oke, biaya akuisisi itu tahun pertama kalau untuk polis syariah itu tahun pertama dari 9 juta ini akan dikenakan 80%. Jadi 80% akan dikenakan. Tahun kedua 80% lagi. Nah, tahun ketiga nanti tetap ada biaya tapi tinggal 15%. Sampai tahun kelima 15%. Nah, tahun ke-6 dan seterusnya itu di polis ini yang 9 juta itu sudah tidak kena lagi biaya akuisisi. Oke, biaya akuisisi ini adalah biaya jasa. Biaya akuisisi ini biaya yang dikenakan dari semua nasabah seluruh Indonesia, teman-teman. Gitu. Nah, jadi intinya untuk menghitung nilai investasi di 5 tahun pertama, yang boleh kita hitung sebenarnya ini cuman 3 juta ini. Oke, jadi 3 juta ini, 3 juta dikali, itu pun ini ada kena biaya pengelolaan investasi, ini kena 5% per tahun. Oke, ini 3 juta per bulan. Maaf, per tahun kena 5% berarti 35, 150.000 kena biaya. Jadi intinya teman-teman, jadi untuk pembagian premi berkala ini namanya manfaat pasti. Jadi ini namanya manfaat pasti, ini namanya manfaat tidak pasti. Jadi manfaat pasti di sini inilah yang sangat penting. Inilah yang sangat penting teman-teman harus paham bahwa disinilah peran asuransi syariah untuk melindungi nasabah. Oke. Nah, ini akan saya jelaskan, saya akan luruskan malam ini agar tidak ada salah paham. Oke. Biasanya di lapangan nasabah hanya menghitung uang saya 5 tahun dia samakan seperti nabung di bank. Nah, itulah yang menjadi salah satu mindset yang lama. Nah, kita punya program ini tidak sama dengan bank. Ini bukan bank, ini program unit link yang ada jaminannya. Jadi nasabah harus betul-betul memahami program ini, gitu. Nah, coba. Jadi kalau kita kali 3 juta kali 5 tahun, berarti di sini ada 15 juta saldo investasi. Oke. Jadi mungkin di sini ada sisanya tapi tidak seberapa. Karena dalam kurun waktu 5 tahun, selain biaya akuisisi, ada namanya lagi biaya administrasi. Jadi ada administrasi itu yang dulu 27.500 per bulan. Itu ada biaya administrasi. Kemudian ada biaya, ini yang paling penting, biaya tabarru. Kalau dalam asuransi syariah, biaya asuransi syariah itu biaya tabarru. Nah, biaya tabarru ini beda, setiap orang beda, tergantung dari usia, jenis kelamin, merokok atau tidak, dan jenis pekerjaan. Nah, biaya tabarru ini teman-teman, atau biaya asuransi yang dipotong setiap bulan, diambil dari mana? Dari tingkat nilai manfaat nasabah. Jadi kalau nasabah ini punya kartu kesehatan yang besar, yang jaminan besar, asuransi jiwanya besar, otomatis dana tabarrunya juga besar. Nah, dana tabarru ini apa? Inilah yang namanya dana hibah. Dana hibah atau dana sedekah yang dijadikan sebagai dana kumpulan bersama semua peserta asuransi syariah. Nah, ini teman-teman, dana tabarru ini bukan untuk 100%, bukan untuk Prudential, bukan. Ini nanti terbagi dua, 50% untuk perusahaan Prudential, 50%-nya itu masuk ke dana tabarru namanya, dana kebajikan. Gitu. Jadi karena ini akad ini adalah akad tolong menolong. Gitu. Jadi nasabah sudah ikhlas dengan sistem ini. Ini namanya dana tabarru yang diambil dari investasi nasabah. Nah, bagaimana cara mengecek berapa nilai tabarru kita, dana biaya asuransi kita? Setiap bulan Prudential sekarang mengirimkan lewat email atau lewat kantor pos, ada surat yang dikirimkan. Di situ menjelaskan berapa dana tabarru yang dikenakan oleh nasabah, gitu. Jadi teman-teman,
Jadi untuk polis PAA, Prolink Assurance Account, itu punya manfaat yang sangat besar teman-teman. Karena selain asuransi jiwa, dia juga punya program yang namanya kartu kesehatan. Nah, kartu kesehatan ini teman-teman, ini bisa digunakan setiap tahun. Setiap tahun kita bisa klaim. Contoh, tahun ini 100 juta, tahun depan 100 juta. Kita bisa terus klaim setiap tahun. Nah, tergantung masa jaminannya, apakah sampai usia 65 atau 75. Seperti itu. Nah, banyak pada saat polis sudah di atas 5 tahun, nilai tabungan 1 juta ini teman-teman akan masuk full, dia akan full masuk ke investasi. Jadi tidak ada lagi biaya yang namanya biaya akuisisi tadi atau biaya jasa asuransi. Jadi full uang kita di tahun ke-5 dan seterusnya sudah masuk ke investasi full. Yang ada adalah tetap ada namanya biaya administrasi setiap bulan. Biaya administrasi ini teman-teman sama seperti tabungan di bank. Kalau kita punya ATM pasti ada biaya administrasi setiap bulan. Nah, kita ada juga. Kemudian ada biaya tabarruk, inilah yang dikenakan kepada nasabah selama dia masih jadi nasabah dan masih aktif. Semakin tua nasabah, semakin lama otomatis dana tabarruk ini akan berubah. Jadi biaya tabarruk ini atau sedekah atau dana kebajikan ini yang diambil dari nilai manfaat asuransi yang dimiliki nasabah itu berbeda-beda teman-teman setiap tahun dan setiap orang tidak sama. Semakin tua usianya, otomatis biaya asuransi atau biaya tabarruknya akan naik. Biasanya setiap tahun ada kenaikan. Setiap ada naik ulang tahunnya berubah juga biaya tabarruknya teman-teman. Jadi seperti itu. Pada saat polis ini sudah di atas 5 tahun, sudah berkembang 100%, tetapi masih ada biaya administrasi dan dana tabarruk. Nah, ada biasa salah paham, nasabah menganggap bahwa polis ini hanya dibayar 10 tahun. Setelah itu selesai. Nah, ini yang harus kita jelaskan kepada nasabah bahwa inilah pemahaman atau mindset yang masih keliru teman-teman. Karena asuransi ini teman-teman, untuk Prolink Assurance Account, itu jaminan jiwanya itu dijamin sampai usia nasabah 99 tahun. Oke, sampai 99 tahun dijamin. Kemudian, jaminan kesehatan ini biasanya ada sampai umur 55, 65 atau 75 tahun. Itu dijamin. Jadi sebenarnya 10 tahun ini bukan kontrak. Ini hanya masa bayar. Membayar yang namanya premi. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke nilai tunai. Kalau kita menghitung nilai tunai 10 tahun, otomatis dia tidak akan seperti yang kebanyakan teman-teman pahami. Contoh, 12 juta tiap tahun. Kali 10 berarti 120 juta. Nah, teman-teman, itu adalah konsep menabung di bank. Minta maaf, banyak sekarang orang masih menyamakan bank dan unit link. Itu sangat jauh berbeda. Nah, teman-teman, sekarang yang lucunya, mereka banyak berbicara bahwa masuk asuransi rugi. Nah, teman-teman tahu nggak? Banyak nasabah yang baru menabung 1 tahun di sini, uangnya baru masuk 12 juta, tiba-tiba meninggal. Asuransi bayar 300 juta. Dari mana 300 juta? Itu dari dana tabarruk dan kebajikan. Banyak nasabah yang baru menabung 3 bulan, tiba-tiba kena serangan jantung. Berobat ke sana kemari di rumah sakit, dijamin pakai prudensial, pakai kartu kesehatan sampai 150 juta, ada bahkan 1 miliar. Nah, jadi intinya teman-teman, ini adalah bukan masalah rugi atau untung. Ini adalah manajemen risiko. Seperti itu. Jadi tidak pernah juga kita itu selalu menyuruh nasabah untuk punya program unit link ini saja. Tidak pernah. Karena ingat, teman-teman, langit tidak selamanya biru. Oke? Musim berganti, teman-teman. Tidak selamanya panas, tidak selamanya cerah. Kadang ada hujan, kadang ada badai. Kita nggak tahu. Nah, seandainya teman-teman, oke, kita berbicara, anggaplah nasabah hanya nabung di bank, mau aman, tidak punya proteksi. Oke, hari ini masih muda, belum terjadi risiko.
dia merasa rugi, dia merasa untung punya tabungan di bank. Tapi gimana? Semakin usia, semakin bertambah, usia kita bertambah, mau lari kemana? Yang namanya sakit, tidak ada yang bisa lari dari itu. Karena itu adalah penyebab orang akan tutup usia. Nah, bagaimana kalau terjadi risiko sakit kritis? 80% orang sebelum meninggal terjadi sakit kritis dulu. Dan rata-rata menghabiskan ratusan bahkan miliaran uang. Gitu. Ini adalah cara paling cerdas teman-teman untuk melindungi aset kita. Gitu. Jadi jangan pernah menyimpan telur Anda dalam satu keranjang. Maksudnya, kalau juga Bapak Ibu, teman-teman semua menyimpan uang di bank, apakah itu aman? Itu belum tentu juga aman. Karena itu sangat beresiko. Resikonya apa? Teman-teman simpan di bank selama teman-teman sehat, terlihat untung. Oke? Tapi ingat tadi, musim tidak selamanya cerah. Langit tidak selamanya biru. Kalau tiba-tiba terjadi risiko sakit kritis, otomatis bukan cuma saldo di bank yang kita gunakan, tabungan, aset tanah, rumah, emas yang kita punya, aset-aset yang kita punya, itu akan habis terjual. Begitu. Karena kita hanya mengandalkan tabungan seperti itu. Oke? Nah, kalau kita punya program seperti ini namanya manajemen risiko. Kita percaya dan kita yakin, kita sebagai muslim percaya bahwa manusia dalam sabda Rasul ada yang namanya percaya 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya kan? Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ya kan? Jadi teman-teman harus kita pahami bahwa ini adalah cara paling cerdas yang namanya program penganekaragaman aset. Jadi aset kita itu teman-teman ada yang namanya, nanti saya jelaskan di sesi selanjutnya, ada namanya keranjang keamanan, ada namanya keranjang pertumbuhan, ada namanya keranjang saving, tabungan. Nah, ini namanya security, keamanannya. Kita memang kalau perhitungannya orang, aduh saya hilang ini, saldoku berkurang, saya rugi. Itu pada saat sehat. Bagaimana kalau terjadi risiko sakit dan tiba-tiba terjadi risiko meninggal? Belum pernah ada sejarahnya teman-teman, nasabah mengatakan dia rugi masuk asuransi kalau dia sudah dapat jaminan. Nah, apa yang kita dapatkan pada saat kita belum pernah menggunakan manfaat asuransi? Apakah kita rugi? Teman-teman, banyak manfaat di luar sana yang sama seperti jaminan asuransi. Seperti apa? Sekarang ada namanya alat pemadam kebakaran. Oke? Apakah alat pemadam kebakaran itu dibeli untuk dipakai? Tidak ada mau orang di dunia ini terbakar rumahnya. Tidak ada yang mau. Itu dibeli untuk persiapan dan untuk mendatangkan rasa nyaman, rasa aman, seperti itu. Kita membeli yang namanya pelampung. Bukan membeli pelampung supaya kita tenggelam. Kita membeli helm bukan untuk kita beli untuk supaya kita jatuh, bukan. Justru kita berdoa semoga jangan jatuh, jangan tenggelam. Tapi helm, pelampung, sekoci itu dibeli sebenarnya kalau bisa jangan dipakai. Ya kan? Tapi tidak ada itu, hati akan yang namanya apa? Was-was. Ragu-ragu, cemas. Aduh gimana ya kalau seandainya tiba-tiba terjadi? Nah, dalam hal itu secara ikhtiarnya, secara sebagai muslim kita diajarkan untuk berikhtiar, mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi ini teman-teman, kita membeli di selain kita berinvestasi, kita ada jaminan yang melindungi kita. Karena resiko yang pasti, ada 5 resiko sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua, itu tidak akan ada orang yang bisa lari dari itu. Tidak ada yang kebal dari itu. Nah, jadi teman-teman, jadikan polis teman-teman bukan satu-satunya tempat wadah untuk berinvestasi. Karena di sini dari contoh, teman-teman punya penghasilan 100% tiap bulan. Kan tidak semua juga gaji teman-teman lari ke sini. Paling 5% sampai 10% yang teman-teman sisihkan ke sini. Masih ada 90% yang Bapak Ibu teman-teman kelola. Bisa umpama beli emas, bisa beli tanah. Karena ini namanya penganekaragaman aset.
Jangan sampai kita hanya berpikir sehat-sehat. Kita dalam agama Islam diajarkan untuk beriman, percaya ada yang namanya qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Jadi kita juga harus mempersiapkan ini. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa keadaan akan sama terus seperti gempa Palu. Siapa yang bisa paham? Siapa yang bisa tahu terjadi gempa Palu pada tahun 2018? Tidak ada yang tahu, teman-teman. Nah, seperti itu. Waktu itu kita bayar sangat banyak klaim asuransi jiwa yang meninggal. Termasuk agen saya ada meninggal 1 orang. Gitu. Jadi teman-teman, coba kita lebih cerdas berpikir. Jadi intinya, kesimpulannya, unit link adalah bukan program seperti di bank. Berbeda, teman-teman. Ini adalah program pengalihan resiko. Jadi kita punya investasi, kita juga punya proteksi yang dijamin. Ini namanya manfaat yang pasti. Maksudnya pasti apa? Ya kalau meninggal pasti dibayar selama polisnya aktif. Jadi pada saat polis 10 tahun selesai, memang pasti, apalagi yang namanya nilai investasi ini, dia sifatnya investasi ini Bapak Ibu teman-teman itu fluktuatif, naik turun. Tapi itu bukan hal yang harus dipanik, bukan harus kita emosi atau kita takut, bukan. Itu sudah seperti itu yang namanya investasi. Karena ingat, kita juga punya aset yang lain kok. Kita punya tanah, punya emas, punya rumah, punya tabungan di bank. Jadi kita harus menyimpan uang kita di beberapa tempat yang berbeda. Gitu. Agar pada saat berubah musim, tiba-tiba kita sakit, ada polisnya kita. Kita gunakan polis ini. Gitu. Jadi pada saat 10 tahun bagaimana Pak? Apakah polisku saya tutup? Nah ini yang salah. Jangan pernah menutup polis. Karena teman-teman Bapak Ibu sangat rugi. Ingat, 5 tahun terakhir Bapak Ibu membayar yang namanya biaya akuisisi selama 5 tahun. Artinya apa? Setelah 10 tahun justru teman-teman merubah polisnya. Bahkan sebenarnya ini polis setiap tahun harus diberikan perubahan. Harus disesuaikan dengan kebutuhan. Banyak orang sekarang mau pengen punya asuransi, mau punya jaminan, tapi sudah tidak bisa masuk, sudah ditolak. Program asuransi syariah hanya menerima orang-orang yang sehat, bukan orang yang kaya. Orang yang sehat. Kalau orang sudah sakit, apalagi sakit kritis, sudah akan ditolak, pasti ditolak. Tidak bisa lagi masuk ke program ini. Oke? Jadi polisnya dijaga. Bagaimana Pak setelah 10 tahun? Ya setelah 10 tahun, kalau perlu, kalau umpama belum pernah dipakai, alhamdulillah bersyukur, rubah polisnya. Apakah dinaikkan jaminan jiwanya atau jaminan kesehatannya? Karena kebutuhan kita semakin tua itu semakin besar untuk perlindungan jaminan. Jadi intinya semakin tua orang, investasi ini sudah tidak terlalu maksimal kita butuhkan. Yang kita butuhkan jaminan. Mulai dari jaminan kesehatan, jaminan jiwa. Itu kita butuhkan. Jadi utamakan setelah 10 tahun, ubah polisnya disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut lagi berinvestasi dan punya manfaat. Begitu. Oke? Jadi kita punya yang namanya penganekaragaman aset. Jadi teman-teman itu yang saya bisa jelaskan. Semoga Bapak Ibu sekalian yang melihat video ini bisa terbuka. Kalaupun teman-teman mau pengen bertanya lebih lanjut, bisa kontak saya ke nomor WA saya 0822 9627 8724. Saya ulang 0822 9627 8724. Insya Allah saya akan menjawab, itu nomor WhatsApp saya. Mungkin masih ada beberapa yang mau ditanyakan, nanti akan saya jawab. Insya Allah teman-teman dengan penjelasan singkat ini semoga kita semua bisa lebih cerdas lagi berpikir. Karena yang punya program seperti ini adalah negara-negara Eropa teman-teman, negara maju. Negara Jepang, Cina, Amerika, Singapura, Malaysia, itu mereka sudah sangat maju tentang ini. Nah kita memang di Indonesia masih literasi tentang asuransi masih kurang. Insya Allah dengan adanya kami sebagai agent, kami sebagai leader bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang apa sih manfaat asuransi itu. Oke sekian, terima kasih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang mendukung saya. Share video ini, subscribe, like. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Wijrah menyapa teman-teman dari Palu. Semoga sukses dan tetap jaya selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.